Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan bahasan kita terkait dengan penelitian literatur. Kita akan mengangkat satu topik penting, yaitu bagaimana kita mendapatkan ide untuk tema penelitian literatur kita. Biasanya mahasiswa baik itu yang S1, S2 maupun S3 begitu dia masuk ke semester 6 atau yang di S2 masuk ke semester 3 atau 4 begitu pula yang S3 selesai teori mereka bingung ini mau membahas apa ini, mau mengangkat topik apa, atau ketika kita dosen pengen menulis satu jurnal, satu makalah di jurnal itu bingung apa yang mau diangkat. Nah, untuk penelitian literatur, biasanya paling tidak menurut saya itu ada dua sumber yang dapat kita gunakan untuk kita mendapatkan ide-ide segar gitu. Tema penelitian literatur kita. Biasanya yang pertama itu yang saya gunakan itu adalah mengamati fakta sosial atau kondisi sosial masyarakat. Jadi apa yang terjadi di masyarakat, baik itu yang terkait dengan ekonomi, kemudian terkait dengan pendidikan kah, terkait dengan kesehatan kah, politik, apa saja, atau keagamaan secara langsung, yang terkait dengan keagamaan, itu sebenarnya bisa kita angkat untuk judul penelitian atau tema penelitian literatur kita. Sampai masalah kesehatan pun sebenarnya, kalau itu terkait dengan keagamaan, itu bisa kita angkat itu untuk menjadi judul kita, untuk judul penelitian kita. Misalnya saat ini kita tengah dilanda pandemi COVID-19 misalnya. Kemudian dampak atau efek turunannya adalah adanya PSBB misalnya, pembatasan skala sosial berskala besar misalnya. Kemudian beberapa tempat ibadah lantas karena ada kebijakan tersebut, kemudian beberapa tempat ibadah itu ditutup misalnya. Lantas orang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, bahkan ada yang lebih daripada 1 bulan. Kemudian ini kan menjadi problem keagamaan ini. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang menyatakan man taraka al-jum'ata thalatha marrat tahawunan biha tubiya ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menganggap remeh, ada unsur tahawunan, maka dicap dia sebagai orang yang munafik. Sementara di hadis-hadis yang lain, itu yang mendapat keringanan untuk tidak sholat Jumat itu hanya 4 kelompok saja. Yang pertama itu anak kecil, yang kedua itu adalah hamba sahaya, kemudian yang ketiga itu adalah perempuan, yang keempat itu adalah orang sakit. Nah, sementara yang PSBB itu tidak mendapatkan keringanan untuk itu. Nah ini kemudian dapat menjadi tema kita, ide kita untuk menulis di satu jurnal. Bagaimana pendapat ulama terkait dengan kalau seandainya di situ ada wabah, apakah wabah juga termasuk bagian daripada keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, meskipun itu lebih dari 3 kali berturut-turut, atau bahkan lebih daripada 1 bulan misalnya. Nah, ini menjadi tema kita juga. Kemudian PSBB sendiri, ketika orang tidak bebas untuk keluar masuk, kemudian di satu daerah, kemudian hanya diam di tempatnya saja. Ini juga karena ada hadis Nabi yang menyatakan firru minal majzum kama tafirru minal asad, maka menghindarilah, larilah kalian ketika di situ ada wabah sebagaimana kalian lari itu ketika bertemu dengan singa. Nah, ini apakah ini dipahami sebagai larangan kita untuk masuk ke satu wilayah, satu tempat yang di situ menyebar virus, kemudian sementara orang yang ada sudah berada di satu kawasan yang tertimpa virus itu, dia juga tidak boleh keluar dari tempat itu. Apakah ini bisa dipahami sebagai PSBB, lockdown, atau lain sebagainya? Ini pun bisa dijadikan satu tema bahasan. Nah, lalu kemudian
apa yang kita bisa gali, bagaimana pendapat ulama, misalnya ulama-ulama hadis terkait hadis-hadis tersebut. Nah, baik itu ulama-ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer. Kemudian kita baca, kita analisis. Nah, ini satu gejala, satu kondisi di masyarakat itu bisa menjadi ide atau sumber kita untuk menulis di penelitian literatur. Entah itu untuk jurnal atau untuk penelitian akademik kita, S1, S2 atau S3. Dan demikian pula hal-hal yang lainnya, bukan hanya masalah kesehatan saja bisa menjadi satu topik, satu ide untuk kita menemukan satu tema ya, apalagi masalah-masalah yang lainnya, masalah keagamaan secara langsung, kemudian masalah politik, masalah pendidikan, masalah ekonomi, semua bisa didekati, semua bisa dibaca dengan pendekatan agama, sehingga kita mendapatkan banyak inspirasi, banyak sekali tema-tema yang bisa dibahas, yang bisa dilacak di literatur-literatur keislaman. Nah, kemudian yang kedua, biasanya untuk mendapatkan ide-ide segar itu, kalau yang sifatnya kondisi sosial masyarakat itu biasanya selalu aktual, selalu baru. Ide yang kedua itu biasanya didapatkan dari hasil bacaan literatur kita. Misalnya kita membaca kajian-kajian ulama-ulama klasik, tokoh-tokoh ulama klasik. Misalnya Ibnu Taimiyah kita baca, kemudian Ibnu Rushd kita baca, Al-Ghazali kita baca kitab-kitab beliau. Tapi bukan hanya sekedar membaca saja, kita beri catatan-catatan. Bila itu pendapat atau komentar ulama itu menurut kita perlu dipertanyakan, atau pendapat ulama itu berbeda dengan ulama yang lainnya, ini sebenarnya bisa kita angkat untuk satu topik penelitian kita. Jadi ketika kita membaca kitab-kitab atau karya-karya tokoh ulama itu kita jadikan ide kita jadikan dia inspirasi kita untuk menulis di jurnal atau untuk kita angkat dalam penelitian tesis atau disertasi kita. Nanti juga akan kita berikan bagaimana proses menemukan ide itu sehingga bisa kita jadikan dasar atau tema untuk penelitian atau tulisan-tulisan yang itu dari karya-karya literatur. Jadi itu. Jadi yang pertama itu adalah kondisi sosial kemasyarakatan, kemudian yang kedua itu adalah hasil dari bacaan literatur kita. Nah, bacaan literatur ini pun beragam dia. Boleh jadi kalau yang kita baca itu adalah karya-karya ulama klasik, kemudian ada juga ulama-ulama kontemporer, ada juga mungkin tokoh-tokoh barat. Itu kalau dia terkait dengan keagamaan, misalnya background kita atau bidang keahlian kita keagamaan, maka yang kita baca adalah literatur keagamaan. Kita berikan catatan-catatan di situ sehingga kita bisa menghasilkan ide yang segar, ide yang baru untuk kita menulis penelitian di literatur kita. Nah, ketika kita menemukan ide itu kemudian kita rumuskan, biasanya penyelesaiannya pun untuk menjawab ide itu berbeda-beda juga. Ada yang dijawab hanya sekedar deskriptif saja modelnya. Artinya apa? Kita hanya menjelaskan, menjabarkan misalnya pendapat tokoh atau bagaimana syarah hadis di dalam kutubus sittah terkait dengan hadis firru minal majdzum kama tafirru minal asad misalnya. Ini hanya sekedar deskriptif saja. Kita hanya mendeskripsikan saja. Kemudian kita simpulkan. Nah, kalau sebatas kita mendeskripsikan saja, kemudian tidak dilanjutkan dengan mengkomparasikan misalnya dengan beberapa ide, dengan beberapa pendapat para ulama. Kalau tadi mungkin yang kutubus sittah itu otomatis beragam, maka dia komparatif. Tapi kalau kita hanya misalnya mengambilnya dalam satu kitab Imam Nawawi saja, kemudian kita deskriptifkan saja, maka ini deskriptif saja sifatnya. Kemudian nanti ada juga yang mengkomparasikan pendapat ulama satu dengan pendapat ulama yang lain. Komparasi ini itu lebih tinggi kalau menurut saya nilainya dibandingkan hanya sekedar deskriptif yang hanya memuat satu tokoh saja. Misalnya dulu ketika S1 itu saya berusaha untuk membandingkan bagaimana pendapat tokoh-tokoh ulama Sunni dengan tokoh-tokoh
ulama Mu'tazilah kaitannya dengan sorfah. Jadi sorfah itu adalah satu konsep kaitannya dengan kemukjizatan Al-Quran. Jadi i'jazul Quran itu ada nanti di situ konsepnya sorfah. Sorfah itu dari kata sorofa, pemalingan. Maksudnya apa? Kenapa kalau di ayat Quran itu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kata Quran itu kalian ragu dengan apa yang kami turunkan, maka datangkan bi suratin min mithlih, satu surah saja. Kemudian para tokoh-tokoh syu'ara, orang penyair-penyair Arab itu ternyata tidak mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Nah kemudian para teolog itu masa klasik itu beragam dia dalam menanggapi kenapa nih tokoh-tokoh para penyair Arab ini tidak mampu mereka untuk menandingi keindahan atau i'jaz balaginya Al-Quran. Nah itu muncullah salah satunya konsep sorfah itu, bahwa mereka sebenarnya ketidakmampuan mereka itu karena dipalingkan. Seolah-olah begitu dihadapkan dengan Quran, lidah mereka menjadi keluh, mereka tidak mampu lagi untuk menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Nah itulah konsep sorfah. Dan konsep sorfah ini bukan hanya ada di kalangan ulama-ulama Sunni saja, tapi ada juga di ulama tokoh-tokoh Mu'tazilah, ulama-ulama Mu'tazilah. Maka kalau ada satu kitab itu yang berisi tiga kitab di situ. Jadi yang itu mencakup tokoh ulama Sunni dan tokoh ulama Mu'tazilah. Kitabnya Thalathur Rasail fi I'jazil Quran. 3 risalah, 3 kitab yang kaitannya dengan mukjizat Quran. Nah, itu ada Al-Baqilani, ada Al-Khattabi. Nah, ini adalah model pola membandingkan dengan satu topik yang dengan satu tema bahasan yang sama. Kita membandingkan. Nah, ini komparatif nanti modelnya, model penyelesaiannya. Ada juga analitis kritis. Jadi bukan hanya mengkomparasikan saja, tapi kita menganalisis. Sekaligus boleh jadi kita menilai pendapat tokoh itu. Menilai pendapat tokoh itu. Nanti dalam analisis kritis kita, boleh jadi akan menghasilkan 3 hal juga. Yang pertama itu boleh jadi kita akan meneguhkan. Ini. Meneguhkan itu mengiyakan, sepakat. Tapi bukan hanya asal sepakat saja, tapi berdasarkan analisis kritis kita. Oh ya, pernyataan tokoh ini benar adanya. Saya sepakat berdasarkan hasil penelitian literatur saya misalnya. Itu nanti begitu kita analisis kritis, kita kemudian menegaskan pendapat tokoh itu. Boleh juga kemudian kita membantah pendapat tokoh itu. Beliau berpendapat seperti ini, kemudian begitu kita analisis kritis, ternyata pendapat beliau itu keliru. Ternyata pendapat beliau itu dengan hasil penelusuran dari literatur kita, ternyata kurang pas ternyata. Misalnya boleh jadi hasilnya akan seperti itu. Nah kemudian boleh jadi juga kita menemukan hal-hal yang baru dalam penelitian literatur kita, yang itu boleh jadi setelah kita mengkomparasikan dengan berbagai pendapat-pendapat ulama yang lain, itu tidak kita temukan ide itu atau di ulama-ulama yang lain, kita hanya menemukan di ulama itu saja misalnya, atau pendapatnya itu berbeda dengan pendapat ulama yang lain, sehingga kita dapat merumuskan satu pemahaman yang baru misalnya. Itu hasil dari analitis kritis itu. Nah, kalau kita analogikan yang deskriptif, komparatif, kemudian analisis kritis itu dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu dia mengeluarkan 6 tingkat ya di kognitif itu. Ada tingkat paling terendah menurut Bloom itu, ada yang tingkat paling tertinggi. Tingkat terendah itu adalah memorizing katanya, hanya mengingat, hanya mengetahui saja, hanya tahu saja. Nah, kemudian setelah tahu dia itu faham. Setelah faham dia itu kemudian ada mengaplikasikannya. Jadi menurut saya kalau penelitian itu penyelesaiannya hanya sebatas deskriptif saja, kita hanya memaparkan saja, hanya menjelaskan pendapat A, hanya menjelaskan pendapat B, itu sama kalau tingkat taksonomi Bloom itu hanya dia pada tingkat memahami saja. Belum sampai tingkat mengaplikasikan, apalagi menganalisis kritis. Kalau itu dikomparasikan ke nilai ujian di skripsi
tesis kah atau disertasi kah, misalnya yang modalnya hanya deskriptif itu saja, itu nilainya itu mungkin cukup lah, atau baik lah, tapi tidak sampai ke excellent, tidak sampai ke mumtaz itu. Mungkin nilainya B lah, kalau dia bisa hanya sebatas untuk memaparkan saja, belum bisa mengkomparasikan dengan pendapat yang lain, apalagi sampai menganalisis. Makanya tingkat-tingkat pengetahuan itu bisa kita jadikan patokan sebenarnya untuk mengukur sejauh mana hasil penelitian kita ini sampai pada batas mana, sampai pada tingkat mana. Itu menurut saya seperti itu. Jadi penelitian kita itu dapat diukur, dia kualitasnya itu dapat diukur. Jadi begitu kita menguji misalnya mahasiswa S1 yang sifatnya itu kalau literatur deskriptif atau ini saja, tidak ada sesuatu yang analisisnya segala macam, itu cukup baik lah. Artinya tapi tidak sampai kepada yang mumtaz. Tapi kalau dia mampu membandingkan satu tokoh dengan tokoh yang lain, itu adalah kajian S1 mengkaji membandingkan, itu baru dia bagus lah, mumtaz lah. Itu bisa dapat A dia. Kategorinya seperti itu. Kenapa? Karena dia perlu menganalisis itu ketika dia membandingkan pendapat satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Jadi ada proses analisisnya di situ. Dan yang ketiga itu analisis kritis. Itu mesti berbeda. Nanti ada yang aplikasi, kita satu teori kemudian kita aplikasikan. Itu peringkat yang ketiga kalau menurut taksonomi Bloom itu. Nanti yang berikutnya lagi Bloom itu ada analisis, sintesis, kemudian kritis dia. Nah, yang kritik itu sampai pada tingkat kritik itu adalah peringkat tertinggi untuk taksonomi Bloom itu. Kenapa? Kalau orang sudah mengkritik itu berarti dia sudah memahami pendapat tokoh atau tema yang dia angkat itu. Kemudian yang kedua, dia bisa mengaplikasikan, menguraikan pendapat-pendapatnya, membandingkan dengan, mensintesiskan, membandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Kemudian dia bisa menganalisis, membedakan satu pendapat dengan pendapat yang, kemudian dia kritik lagi. Inilah sebenarnya yang untuk di S3. S3 itu tidak berhenti pada sampai pemaparan saja, deskriptif saja, tidak hanya sampai membandingkan saja, tapi dia mampu untuk mengkritik. Kalau tokoh yang dia bandingkan itu ada 2 orang, maka dia mampu mengkritik 2 tokoh itu. Masing-masing tokoh dia berikan penilaian berdasarkan bidang keilmuannya. Nah, ini penelitian untuk S3. Sehingga dia bersepakat dengan ini, kemudian berbeda dengan si ini. Atau dia bersepakat dengan kedua-duanya. Atau dia tidak sependapat dengan kedua tokoh itu tadi. Nah, itu kapan dilakukan? Apabila dia mampu untuk sampai pada analisis kritis dia. Itu mungkin yang S3. Nah, secara umumnya nanti ide-ide yang yang kita gali itu untuk mendapatkan tema-tema itu tidak lepas dari kalau kita sering dengar itu, untuk satu berita itu mesti ada 4 katanya, 4W 1H itu. Itu tidak lepas dari itu. Kita menggali ide pun tidak lepas dari yang sering dijadikan dasar patokan oleh wartawan itu, 4W 1H itu. Jadi what misalnya, apa tema yang akan kita angkat, tema kita yang mau kita bahas, mau kita kaji itu apa. Kemudian who, siapa ini tokoh untuk yang tema itu yang kita angkat itu. Itu kita pertanyakan itu. Kalau yang kita lihat itu adalah kondisi sosial masyarakat, maka kita baca kira-kira apa ini yang dapat kita angkat untuk satu tema penelitian kita. Siapa tokoh yang bisa kita gali datanya itu, yang kita bisa konfirmasi pemikirannya, bisa kita ambil, ide-idenya bisa kita ambil, itu who. Kemudian how, bagaimana tokoh-tokoh itu berpendapat ya. Kemudian why, kenapa dia berpendapat seperti itu. Kemudian tokoh itu when dia ada di klasik kah, ada di modern kah, ada di barat kah, timur kah. Itu ketika kita menemukan itu, bila kita sudah mampu untuk mempertanyakan itu akan mempermudah kita nanti untuk mengolah
mengolah data dan mengidentifikasi siapa saja mungkin tokoh-tokoh apa saja yang dibicarakannya, kemudian apa saja yang bisa kita gali dari tokoh itu. Dan mengapa tokoh itu berpendapat seperti itu? Why? Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Nah, sampai pada tahap itu, itu kita gali ide-ide dari mereka. Nah, di sini ada beberapa, saya dulu itu menulis beberapa artikel juga yang itu inspirasinya dari beberapa hal itu tadi. Kemudian saya lihat beberapa tulisan, beberapa buku, juga sumber inspirasinya dari dua hal itu. Yang pertama itu kondisi sosial masyarakat sekarang kontemporer itu, masyarakat kita yang dimana kita ada. Kemudian yang kedua dari hasil kajian atau bacaan literatur kita. Nah, ini ada beberapa, misalnya kalau kita lihat di sini, misalnya saya mengangkat satu tema dari karya Al-Adlabi. Yang Al-Adlabi itu menulis tentang matan dia, kritik matan hadis dia. Nah, kemudian ketika membaca karya Al-Adlabi itu, kemudian saya tulis menjadi metodologi kritik matan hadis menurut Al-Adlabi. Dari teori ke aplikasi. Nah, kalau di sini modelnya itu tidak berhenti sampai kita memahami teorinya Al-Adlabi saja, tapi juga kita sampai mengaplikasikannya. Dari teori Al-Adlabi itu kemudian kita terapkan dalam memahami atau dalam mengkritik matan hadis itu, menurut yang teori-teori Al-Adlabi itu. Kalau kita kembalikan ke taksonomi Bloom, ini sudah peringkat ketiga. Jadi dari teori kita mampu mengaplikasikannya. Ini hasil bacaan literatur kita. Kemudian ini kira-kira bisa diaplikasikankah tidakkah? Nah, seperti ini juga misalnya prinsip-prinsip manajemen pendidikan dalam hadis misalnya. Kalau itu prinsip-prinsip manajemen pendidikan dalam hadis, ini judul-judul penelitian seperti ini kalau di ilmu hadis itu biasanya disebutnya dengan hadis maudhu'i. Sebagaimana ada tafsir maudhu'i, ini juga ada hadis maudhu'i. Nah, itu ada teorinya, kemudian teori itu kita aplikasikan sehingga menghasilkan satu tema ini. Idenya apa? Nabi itu adalah sebagai pendidik. Bu'itsu mu'alliman, kan? Nabi itu sebagai pendidik. Tidak mungkin Nabi tidak memiliki ucapan, tidak ada perbuatan beliau, tidak ada kemudian ide-ide beliau terkait dengan manajemen yang itu ada kaitannya dengan pendidikan. Nah, begitu kita baca beberapa hadis yang kaitannya dengan pendidikan, biasanya kalau manajemen itu ada 4 unsur itu, POAC itu planning, organizing, activating, controlling biasanya. Nah, ada tidak hadis Nabi, ada tidak sikap Nabi, ada tidak kebijakan Nabi yang itu kaitannya dengan pendidikan, tapi juga terkait dengan POAC itu, planningnya Nabi ada tidak, organizingnya ada tidak. Kenapa Nabi memilih Zaid misalnya untuk menjadi sekretaris Nabi, tidak memilih yang lain? Karena Nabi tahu potensinya itu. Berarti apa? Nabi mampu mengorganisasi orang misalnya. Itu ide-ide seperti itu bisa kita gali. Nah, ini kita mengaplikasikan dari teori hadis maudhu'i menjadi satu karya. Ini berarti sudah pada aplikasi misalnya. Nah, kemudian saya pernah menulis juga kaitannya dengan takhrij, tapi sebenarnya idenya itu tidak dari hadis itu, tapi idenya itu dari hasil bacaan literatur. Misalnya di sini ada menakar kualitas sanad dan matan hadis penciptaan isi bumi. Ini. Jadi kalau yang dari judul, maka yang dipertanyakan itu adalah kualitas hadis penciptaan bumi itu, penciptaan isi bumi itu seperti apa? Ini idenya karya tulis di jurnal ini. Idenya ketika saya membaca Al-Majmu' Al-Fatawa di kitab hadis itu, ada komentar Ibnu Taimiyah di situ, bahwa di antara beberapa hadis dalam kitab Sahih Muslim dan itu ada yang hadis yang dhaif itu. Salah satu hadis yang dhaif itu adalah hadis yang berbunyi khalaqallahu at-turbah
yaumus sabat, wa khalaqa al-jibal yaumul ahad, yaumul al-ashjar yaumul ahad, wa khalaqa al-jibal yaumul itsnain. Nah, begitu seterusnya sampai Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Jadi dari hari penciptaan itu dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Itsnain, Tsulasa, Arbi'a, Khamis sampai Jumat. Jadi ada 7 hari. Nah, kemudian menurut Ibnu Taimiyah, hadis Muslim tersebut, ya ada hadisnya, ada di Muslim. Nah, di Bukhari tidak ada. Nah, kata Ibnu Taimiyah, hadisnya itu berillah. Hadisnya itu cacat dia, sehingga hadisnya dhaif. Kenapa dhaifnya? Sebab kedhaifannya kenapa? Karena hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, yang menyatakan bahwa penciptaan alam itu selama 6 hari dia, bukan 7 hari. Jadi karena 6 hari itu, sementara hadis itu menyatakan penciptaan itu 7 hari, ini berbeda antara bunyi hadis dengan teks Al-Qur'an. Karena berbeda itu, kan di teorinya itu kalau hadis itu bertentangan atau berbeda dengan Al-Qur'an, ayat Qur'an, maka hadis itu menjadi dhaif dia. Nah, disinilah ilahnya kata Ibnu Taimiyah. Kalau di Quran itu inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan engkau itu Allah yang menciptakan as-samawat wal ard, menciptakan langit kemudian menciptakan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di 'arsy. Hadis menyatakan 7 hari, sementara di ayat Al-Quran 6 hari. Hadis itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena bertentangan, dia dhaif. Dhaifnya apa? Karena dia illah. Nah, di sini menarik. Kenapa? Karena hadis Muslim, Bukhari Muslim, itu dikenal sebagai hadis-hadis yang dengan kualitas yang paling sahih dibandingkan hadis-hadis yang lain. Apakah benar pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa hadis tersebut dhaif? Satu pernyataan Ibnu Taimiyah itu menjadi pemantik bagi kita untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian literatur. Kemudian saya teliti, karena dia kaitannya dengan hadis, maka tentunya yang pertama jalannya adalah takhrij. Kita teliti kualitas sanadnya. Teliti satu orang, teliti ittisalnya, ketersambungan sanadnya, keadalahannya, kedhabitannya, syad dan ilahnya diteliti. Oh, ternyata tidak ada masalah di sanadnya. Sanadnya adalah sahih. Kemudian teliti matannya. Apakah betul matan hadis itu bertentangan dengan isi kandungan teks Al-Quran itu? Nah, bacaan kita tidak hanya berhenti sampai pada kitab-kitab syarah hadis itu. Kalau Imam Muslim, kalau Sahih Muslim, maka kita bisa baca An-Nawawi, syarah Nawawi lil Muslim itu. Tapi tidak hanya sampai di situ saja kita membaca. Karena ini kaitannya dengan penciptaan dan ilmu yang terkait dengan itu adalah ilmu fisika, maka kita baca juga ilmu fisika. Bagaimana penciptaan alam ini awalnya. Nah, kemudian disitulah mungkin munculnya teori Big Bang lah. Kemudian alam itu asalnya, kalau di Quran itu asalnya satu, fafataknahuma, kemudian dipisahkan dia. Nah, pemisahan itulah yang di ilmu fisika katanya penjelasannya adalah Big Bang itu. Kemudian dia memuai, kemudian alam itu berada masa fase pertama panas, kemudian dingin, kemudian sampai dia tata surya, galaksi segala macam itu berputar dengan tertibnya, sehingga layak untuk diisi atau dihuni oleh manusia. Nah, kalau di dalam Al-Quran kemudian kita baca juga tafsir-tafsir modern kaitannya dengan penciptaan alam itu, maka kita temukan bahwa yang dimaksud dengan ayam di ayat Al-Quran itu bukan berarti hari yang dalam hitungan kita 24 jam itu, yang berdasarkan rotasi bumi terhadap matahari, perputaran bumi terhadap matahari misalnya, kemudian menghasilkan 24 jam itu. Tapi yang dimaksud dengan sittatu ayam itu adalah ayam itu hari di Quran itu adalah fase penciptaan seluruh alam, bukan hanya tata
tata surya kita saja, bukan hanya di galaksi, bukan hanya di tata surya kita saja. Yang itu kemudian menghasilkan 24 jam hasil dari perputaran bumi terhadap matahari itu. Bukan hanya itu saja. Tapi itu adalah penciptaan seluruh alam. Sementara yang di hadis memunculkan hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, itu adalah ketika bumi itu sudah selesai penciptaan seluruhnya, kemudian bumi itu bisa dihuni oleh manusia, lantas bumi berputar mengelilingi, kemudian menghasilkanlah yang disebut jam itu tadi, Senin, Selasa 24 jam, kemudian memunculkan hari ini segala macam. Nah, simpulannya apa? Simpulannya dari hasil penelitian itu, antara ayam yang di hadis dengan ayam atau hari yang di ayat Al-Quran itu berbeda konteksnya dia. Kalau di Al-Quran itu terkait dengan penciptaan alam, kalau di hadis itu terkait dengan bumi dan tata surya kita. Akhirnya apa? Akhirnya simpulannya bahwa antara hadis dengan ayat Al-Quran tersebut itu tidak ada pertentangan. Lalu dengan ini kita bisa membantah pendapat Ibnu Taimiyah bahwa hadis Muslim kaitannya dengan penciptaan isi bumi itu tadi, yang turbah, yang asjar, yang jibal, itu tidak tepat ya. Kenapa? Karena berbeda konteksnya. Konteks yang hadis itu berbeda dengan konteks Quran, sehingga tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dipertentangkan, karena halnya berbeda. Nah, ini contoh daripada penelitian analitis kritis. Jadi dari satu pendapat tokoh bisa kita menghasilkan satu ide tema penelitian. Kemudian saya juga tengah membaca kalau di buku Aksin Wijaya ini ada judulnya. Ini buku terbaru juga ya, mendapatkan penghargaan ini dari penelitian Diktis, itu tahun 2018, masuk buku baru. Judulnya adalah Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia, ini judulnya. Jadi dari membela Tuhan ke membela manusia. Di awal-awal dia menjelaskan ini bagaimana mendapatkan ide atau inspirasi menulis ini. Ini adalah penelitian literatur juga. Jadi dia mengamati kondisi sosial masyarakat. Kenapa Muslim itu ternyata tipologinya itu berbeda-beda. Ada tipologinya yang keras, ekstrim menurut dia itu. Ada yang tipologinya itu memanfaatkan politisasi agama lah. Mempolitisir agama. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tipologinya itu plural. Ini itu hasil pengamatan kondisi sosial masyarakat Muslim saat ini. Kemudian dia mau tarik itu kondisi sosial masyarakat sekarang ini mesti ada basis teologisnya katanya di tokoh-tokoh ulama klasik. Lalu muncullah perbandingan-perbandingan itu. Dia membahas Khawarij. Nanti menurunkan katanya nanti ke Wahabi yang ekstrim katanya. Itu entah sepakat atau bisa bersepakat atau tidak, silakan baca karya ini. Cuman yang jelas nanti ada yang pan-islamisme juga. Pan-islamisme di beberapa negara, di Pakistan, di Mesir segala macam, itu basis teologisnya atau historisnya itu dari siapa? Itu dari waktu perang Jamal dan perang Siffin katanya. Perang Siffin itu antara Ali dan Muawiyah, kemudian Muawiyah memanfaatkan agama, mempolitisir agama lah asarnya itu dengan mengangkat Al-Quran untuk berdamai. Ketika mau kalah itu kan politisasi agama. Nah, ini disebutnya dalam konteks sekarang itu adalah pan-islamisme katanya. Nanti ada yang plural lagi. Yang plural itulah yang tokoh Imam Ali katanya, yang di klasiknya itu tokoh Imam Ali. Kemudian dia membaca literatur Khawarij itu seperti apa, tipologinya seperti apa, karakternya seperti apa, pandangan keagamaannya seperti apa, kemudian kelompok Muawiyah itu seperti apa, kemudian termasuk yang kelompoknya Imam Ali itu seperti apa, sehingga menghasilkan tipologi Muslim yang ekstrim, tipologi Muslim yang pan-islamisme atau politisasi agama, kemudian yang ketiga itu tipologi plural katanya. Nah, ini kondisi di lapangan menurut saya yang jadi catatan kita, bahwa kondisi
fakta sosial masyarakat kita saat ini, masyarakat Muslim kita saat ini, itu bisa dijadikan ide kita untuk menulis, untuk kita menggali satu tema tulisan dari kondisi-kondisi sosial, kemudian kita lihat basis teologisnya ada atau tidak. Nah, ini salah satu contoh barangkali untuk penelitian yang berbasis kondisi sosial masyarakat. Nah, akhirnya apa yang dapat kita simpulkan bahwa untuk penelitian literatur, ide-ide, tema-tema, kajian-kajian itu sangat melimpah sekali, sangat banyak sekali. Asal kita mau jeli, asal kita mau teliti dengan kondisi sosial masyarakat kita, kemudian kita carikan dasar landasan teologisnya, kemudian bagaimana ulama memahami, kemudian kita komparasikan, kita analisis berdasarkan hasil bacaan, hasil pengetahuan kita, itu bisa jadi satu tema penelitian. Bahkan kalau untuk kajian literatur saja, menurut saya, hasil bacaan literatur, pendapat satu tokoh saja itu bisa menjadi inspirasi kita untuk menulis satu artikel, satu jurnal misalnya, atau satu penelitian. Disertasi saya pun itu hasil daripada pernyataan Ibnu Taimiyah juga. Ini pada hanya satu pernyataan saja. Beliau menyatakan bahwa, kemudian itu saya tulis juga untuk jurnal, ada satu jurnal, nanti yang akhirnya itu adalah jadi satu disertasi. Apa menurut Ibnu Taimiyah? Kata Ibnu Taimiyah itu tafsir yang paling ashahut tafsir itu adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur yang klasik, yang paling jadi rujukan itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, yang sahih itu tafsirnya itu, kalau Ibnu Jarir itu adalah, karena dia berlandaskan yang beberapa peringkat tafsir itu, ada tafsir Nabi, ada tafsir sahabat nanti, atau tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir dengan birro'yi. Nah, nanti macam-macam tingkatnya itu. Nah, tafsir Al-Quran dengan hadis atau tafsir bil ma'thur itulah tafsir tertinggi menurut Ibnu Taimiyah, yang paling valid, yang paling sahih. Di tafsir At-Tabari sendiri ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu banyak mengutip hadis-hadis Nabi. Nah, kemudian untuk mengkontekstualisasikannya, itu kaitannya isu gender itu lagi rame. Dan isu gender ini selalu melibatkan dasar teologis. Apa mesti agama? Kalau tidak hadis atau ayat. Nah, maka itu dapat menjadi ide. Betulkah pernyataan Ibnu Taimiyah bahwa tafsir At-Tabari itu merupakan tafsir bil ma'thur yang paling sahih, atau tafsir yang paling valid dia. Nah, itu kita teliti. Kita teliti hadis-hadisnya, bagaimana kualitasnya, kemudian bagaimana At-Tabari menafsirkan, bagaimana dia mengkaitkan antara satu ayat dengan hadis itu, pas tidak, temanya sama atau tidak. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata apa yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, itu dari 28 atau berapa hadis itu yang saya teliti, hampir keseluruhannya itu adalah hadis-hadis yang sahih, itu yang disandarkan kepada Nabi. Hadisnya disandarkan kepada Nabi. Kalau di tafsirnya itu qala Rasul, hanya yang dinyatakan bahwa disandarkan kepada Nabi itu yang diteliti. Akhirnya simpulannya apa? Simpulannya dari hasil disertasi itu, pendapat Ibnu Taimiyah itu bisa dijadikan pegangan. Ini kita memperkuat, meneguhkan pendapat satu tokoh. Jadi akhirnya simpulannya apa? Jadi satu pendapat, satu komentar tokoh itu bisa kita jadikan ide untuk kita menulis di kajian literatur, di penelitian literatur. Entah itu untuk jurnal, entah itu untuk penelitian akademik kita, skripsi, tesis maupun disertasi. Kemudian entah itu untuk kita menulis di kolom-kolom atau di koran-koran dan majalah-majalah yang lainnya. Jadi satu hal bahwa penelitian literatur, ide untuk menemukan tema dalam penelitian literatur itu sangat melimpah, sangat mudah, asal kita mau cermat, asal kita mau membaca, asal kita mau mengamati dan menganalisis. Barangkali demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan tertarik untuk meneliti penelitian literatur. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.